Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjirona Eka Mayangsari, NPM 1904050117. Nama saya Binga Kristiana, saya NPM 190405010006. Perkenalkan, nama saya Alvara Ditya Wicaksana, NPM 194050010001. Saya akan membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Pengertiannya itu adalah hak yang timbul dari karya intelektual seseorang, dan ini juga mendatangkan keuntungan material. Nah, apa sih keuntungan materialnya? Itu bisa memberikan kesejahteraan bagi pemilik atau yang punya usaha seperti itu. Kemudian kekayaan intelektual juga itu timbul dari hasil pemikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Contoh perlindungan hak kekayaan intelektual itu kita bisa lihat aja, ada Adidas. Adidas itu kan ada real dan fake-nya. Dan kemudian ada Samsung. Dan ini kan biasanya itu kayak peniruan seperti itu. Dan kita melihat perlu perlindungan atau hak kekayaan intelektual. Mengapa sih perlu hak intelektual itu? Karena ini bisa memberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan itu sendiri, tidak dapat memanfaatkan secara ekonomi sendiri. Yang kedua, itu agar tidak terjadi peniruan, karena banyak yang merugi karena menciptakan karya yang sama tetapi itu fake gitu loh. Kemudian kita akan melihat tujuan haki itu sendiri. Nah, yang pertama itu mengatasi adanya pelanggaran haki. Kan sekarang kan banyak banget nih yang melanggar. Jadi tujuannya itu adanya haki ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran atau seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, banyak tiruan-tiruan seperti itu. Kemudian perlindungan hukum atas karya. Jadi ini ada perlindungannya, jadi kita nggak khawatir lagi gitu. Kemudian memberikan motivasi kepada para pencipta atau industri dan masyarakat luas untuk memberikan karya dan berinovasi. Selanjutnya itu meningkatkan kompetensi dan juga memperluas bangsa pasar. Kemudian macam-macam haki, itu ada hak cipta, hak desain industri, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian hak paten, terus juga rahasia dagang, dan juga hak merek dagang, perlindungan varietas tanaman atau disebut PVT. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta sendiri adalah hak yang diperoleh eksklusif kepada pencipta yang diberikan oleh negara berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan hak cipta, perlindungan yang lebih baik, penyelesaian sengketa secara efektif, pengelola tempat hak cipta, dan menteri diberi kewenangan untuk menghapus hak cipta. Karya hak cipta yang dilindungi terdapat dalam pasal 59 dan pasal 58. Contohnya seperti buku, pamflet, hasil karya tulisan lainnya, lalu karya fotografi, potret, karya sinematografi, dan film lainnya. Kedua, hak desain industri. Hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pasal 1 menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi, bentuk, konfigurasi, komposisi, dan bentuk garis atau warna atau gabungan daripada ketiga dimensi tersebut. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau hasil kreasinya itu sendiri untuk selama waktu tertentu. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ada pada pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33. Lingkup desain industri meliputi A. Desain industri yang dilindungi, dan B. Desain industri yang tidak dilindungi. Tentu saja untuk desain industri yang dilindungi harus didaftarkan terlebih dahulu. Contoh dari desain industri berupa mobil, sepeda motor, dan benda-benda lainnya. Lalu ada desain tata letak, adalah berupa kreasi rancangan
peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 dari 3 elemen tersebut adalah elemen yang aktif. Terdalam di dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Lalu yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit. Terdapat dalam pasal 2 yaitu 1. Hak desain tata letak terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut memenuhi syarat. Desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak mendapat perlindungan pasal 3, yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak tersebut tidak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah DTLS. Hak paten adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada investor atau investasi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten ada dasar hukumnya, yaitu investasi yang dapat diberi paten, pasal 5. Investasi dianggap baru sebagaimana dimaksud dengan pasal ayat 1 jika pada tanggal pemerintah investasi tersebut tidak sama dengan teknologi yang digunakan sebelumnya. Nomor 2, teknologi yang diungkapkan sebelumnya bagaimana dimaksud pada asal merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia, di luar Indonesia, dalam suatu tulisan, uraian, lisan, atau melalui peragaan penggunaan atau dengan cara lain yang menggunakan seorang ahli untuk melaksanakan investasi tersebut. Investasi yang dapat diberi paten, pasal 9. Investasi ini tidak dapat diberi paten meliputi proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia orang. Lingkup rahasia dagang, pasal 2. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang atau perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat diperlukan. Adanya perlindungan ini akan mendorong lahirnya temuan atau investasi baru yang meskipun diperlukan secara rahasia tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun permintaan oleh penemunya. Perlindungan varietas tanam PVT. Perlindungan varietas tanam yang selanjutnya diangkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanam terhadap tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Saya akan menjelaskan mengenai hak merek. Hak merek yaitu bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusifnya terhadap pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, baik barang maupun jasa,
di mana merek tersebut telah terdaftar. Merek yaitu sebuah tanda yang dikenakan oleh pengusaha sebagai tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa. Merek itu sendiri bisa berupa nama, logo, angka, huruf, dan sebagainya. Undang-undang merek ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Macam-macam merek ini terbagi menjadi 3, yaitu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang biasanya digunakan pada produk yang diperdagangkan. Biasanya merek dagang ini bisa berupa nama maupun simbol. Nah, contohnya saja seperti Aqua. Yang selanjutnya ada merek jasa. Merek jasa biasanya digunakan pada jasa yang diperdagangkan, contohnya seperti JNE dan JNT. Nah, selanjutnya ada merek kolektif. Merek kolektif contohnya seperti Prudential dan MNC Group. Pada kali ini kelompok kami akan membahas kasus HDC. HDC yaitu sebuah smartphone atau ponsel replika yang 98% menyerupai bentuk aslinya. Nah, ini gambarnya. Jika dilihat dari gambar ini, ponsel HDC dengan bentuk aslinya sangat mirip, bukan? Oleh karena itu kita harus teliti dalam membeli smartphone. Jika produk HDC ini terus berkembang luas, maka produsen akan dirugikan, baik dari segi finansial maupun namanya juga ikut terseret. Secara hukum, kasus ini telah melanggar dan masuk ke dalam black market karena HDC ini termasuk perdagangan yang tidak resmi. Kerugian tidak hanya dari produsen, namun juga dari pihak konsumen juga jika membelinya. Kerugian yang didapatkan konsumen jika membeli HDC ini, yang pertama hak konsumen. Yang pertama adalah HDC ini tidak memberikan garansi resmi. Hal ini melanggar dalam pasal 62 ayat 1 JO pada pasal 8 ayat 1 UU PK. Seorang penjual telepon seluler tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna, maka akan dipidanakan. Yang selanjutnya ada susah di servis, fitur teknologi yang rendah, dan selanjutnya rentan terserang virus atau malware. Dengan adanya kasus HDC ini, kita melihat bahwa banyak kerugian yang didapatkan baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, kasus ini harus diusut tuntas agar tidak merugikan pihak manapun. Dan oleh karena itu, kita juga harus teliti dalam membeli smartphone agar kita tidak mendapatkan kerugiannya. Sekian, terima kasih.